Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Arif. Pada sesi hari ini kita akan kuliah tentang pengantar ibadah, akhlak, dan muamalah. Baik, pada sesi ini kita akan mulai dari pengertian tentang dinul Islam atau agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, agama Islam yang kita anut ini dalam kitab-kitab klasik disebutkan Adinul Islamiyu, agama Islam adalah ma'angzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, fil kitabi, dari dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi, dan apa yang diturunkan oleh Rasulullah, ya, sunnati sahihah minal awamiri wan nawahi, yang isinya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrohum, untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi pada dasarnya inti daripada ajaran agama kita ini adalah isinya perintah-perintah dan larangan-larangan. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis tidak lain dan tidak bukan disebutkan dengan satu tujuan, yaitu lisolahil ibad, untuk kemaslahatan hidup manusia dunyahum wa ukhrohum, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Jika teman-teman sekalian membuka surah Al-A'raf ayat 172, maka teman-teman akan menemukan ternyata manusia ini memang sejak awal sudah memiliki konsekuensi, yaitu untuk menyembah, menghambakan diri, beribadah, berakhlak, dan bermuamalah sesuai dengan perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Quran surah Al-A'raf ayat 172 mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sudah berjanji ketika di dalam rahim bahwa kita akan menyembah, patuh, taat kepada Allah. Alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, semua manusia menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Seperti itu, maka dengan adanya perjanjian ketuhanan, yaitu dalam surah Al-A'raf 172, maka manusia memiliki konsekuensi seperti tadi. Ada 4 aspek dalam Islam yang menjadi ajaran pokok atau menjadi ajaran dasar agama kita. Yang pertama adalah disebutnya akidah, yaitu ajaran yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada qada dan qadar. Itu pula tentang keislaman, begitu pula tentang keihsanan. Nah, yang kedua, pokok ajaran agama kita itu dinamakan ibadah, yaitu ajaran yang berkaitan tentang penghambaan diri kepada Allah dan proses manusia mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Adapun yang ketiga, yaitu tentang akhlak atau tata nilai. Yang keempat tentang muamalah, yaitu hubungan sosial. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, ya, dari 4 aspek ajaran Islam, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, maka kita akan memulai sesi kita, yaitu berkaitan dengan ibadah. Ibadah secara bahasa atau secara etimologi artinya at-taqarrubu ilallah, at-taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.
Sedangkan secara terminologi, secara istilah, ibadah artinya at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bimtisali awamirihi, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya, wajatina binawahi, dan menjalankan larangan-larangannya. Jadi ibadah itu bisa dilakukan dengan cara menjalankan perintahnya, bisa juga dijalankan dengan cara menjauhi larangannya. Baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangan, maka itu termasuk ibadah atau proses kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalil tentang ibadah disebutkan salah satunya dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Adapun ibadahnya sendiri yang kita lakukan kepada Allah ini, ya tidak lain adalah ibadah yang ikhlas, yang tulus, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah engkau diciptakan untuk menyembah Allah kecuali engkau lakukan dengan ikhlas karena agamamu. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa dilihat sebagai penugasan sesi ini adalah untuk mencatat surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Al-Bayyinah ayat 5 dengan terjemahnya dicatat di buku catatan, kemudian nanti dilaporkan untuk penugasan pada sesi ini. Ibadah sendiri ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Ibadah khusus yaitu ibadah yang tata caranya diatur oleh Allah, syarat dan rukunnya diatur oleh Allah. Contoh daripada ibadah khusus itu adalah puasa, sholat, zakat, haji. Nah, itu semuanya sudah diatur tata caranya. Maka ibadah ini disebut dengan ibadah khusus. Dalam istilah lain disebut ibadah mahdoh. Ibadah ada yang umum atau ada ibadah umum, yaitu ibadah yang tata caranya tidak diatur oleh Allah. Ibadah ini disebut ibadah ghairu mahdoh. Contoh, membuang duri dari jalan, tersenyum ketika bertemu dengan orang, salam dan lain-lain. Nah, maka itu adalah ibadah yang umum, yang ghairu mahdoh, yang tata caranya tidak diatur. Masih banyak ibadah-ibadah lain yang kategori umum, misalnya ketika teman-teman nanti sudah selesai kuliah kemudian bekerja sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang profesi apapun, maka ada nilai ibadah ketika kita bekerja, apalagi bekerjanya mencari nafkah untuk keluarga. Tapi tentu ada syaratnya. Kata Rasul, ya syaratnya itu adalah memulai pekerjaannya dengan basmalah. Kullu amal ibni Adam la yabda'u bi bismillah qoti. Setiap pekerjaan Ibnu Adam tidak diawali dengan basmalah maka terputus sebagai ibadah. Maka jangan lupa ketika kita melakukan sesuatu, kita mulai dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Nah, baik, selanjutnya setelah kita mengenal apa itu ibadah umum dan apa ibadah khusus, terakhir kita akan melihat bagaimana syarat atau ibadah itu bisa diterima. Syarat ibadah bisa diterima ada 3. Yang pertama, ibadah dilakukan lillah. Lillah itu artinya ikhlas, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, billah itu sesuai dengan contoh. Yang ketiga, ibadah dilakukan ilallah, yaitu semata-mata ditujukan hanya untuk Allah. Saya ulangi ya. Ada syarat diterimanya suatu ibadah. Syarat diterimanya suatu ibadah ada 3. Yang pertama, ibadah dilakukan lillah, yaitu ikhlas ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, billah itu sesuai dengan contoh.
dari Rasulullah, kemudian ilallah, yaitu ditujukan hanya semata-mata untuk Allah. Nah, setelah sesi ini, coba teman-teman buat sebuah skema mind mapping atau peta konsep tentang sesi ibadah ini, dari mulai dalil ibadah, kemudian macam-macam ibadah dengan contohnya, kemudian syarat diterimanya ibadah. Nah, demikian sesi kuliah pengantar ini, mudah-mudahan bisa dipahami sekali oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril